Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara suatu komunitas diam bersama dengan rukun. Saya ulangi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, Raja Daud mendapat pewahyuan yang luar biasa tentang komunitas. Dia katakan kalau saudara-saudara komunitas hidup rukun, disitulah ada satu keindahan yang luar biasa. Dalam terjemahan lain dikatakan how wonderful, how beautiful when brother and sister get along. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada keindahan dalam suatu komunitas. Terletak di mana keindahannya? Kalau rukun bersama. Sama-sama bilang rukun bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja pertama atau komunitas Kristen pertama dimulai 40 hari sesudah kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus bangkit 40 hari kemudian muncullah komunitas Kristen pertama, gereja mula-mula. Sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 34, gereja itu rukun bersama Bapak Ibu. Kalau kita ada pada waktu itu melihat gereja Tuhan, jemaat mula-mula, benar-benar indah. Saya sebut ini the beauty of Christian community. Benar-benar ada satu keindahan ketika gereja Tuhan berkumpul pada waktu itu. Kenapa? Kumpulnya rukun bersama. Saya baca Kisah Rasul 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit. Agar kita bisa rukun bersama itu tidak terlalu sulit. Katakan tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Cukup dimulai dari diri kita yang suka dengan kerukunan. Tidak sulit Bapak Ibu. Dimulai dari kita yang suka dengan kerukunan. Ada satu tulisan, waktu saya baca ini tulisannya lucu ini. Dia katakan seperti ini, manusia itu diciptakan dari tanah. Jika suka keributan mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Jika suka labil, mungkin diciptakan dari tanah urugan. Tanah urugan tuh dipindahin satu tempat ke tempat lain. Ini kan labil tuh. Jika suka belanja, mungkin diciptakan dari tanah abang. Jika suka fitnah, iri hati, sombong, dan lain sebagainya, mungkin diciptakan dari tanah lumpur. Nah, yang kelima, jika suka kerukunan, mungkin diciptakan dari tanah suci. Amin ya Allah. Bapak Ibu, tidak terlalu sulit untuk rukun bersama, cukup dimulai dari diri kita sendiri yang suka dengan kerukunan. Katakan saya suka dengan kerukunan. Bapak Ibu Saudara diciptakan dari tanah suci berarti. Bapak Ibu saya ingatkan kembali, komunitas pertama yang ada di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Komunitas itu kan artinya sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu dengan lain. Nah, komunitas pertama kali yang ada di dunia itu ya Adam dan Hawa. Biarpun cuma 2 orang, jangan pernah pandang sebelah mata atau anggap remeh suatu komunitas. Sekalipun 2 orang pada waktu itu, mereka saling berbagi, saling mendukung satu dengan lain. Itu komunitas pertama, diciptakan dari debu dan tanah, dihembuskan nafas Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu, sebelum jatuh ke dalam dosa, wow, kalau ngelihat Adam dan Hawa sama kayak ngelihat jemaat mula-mula. Ada the beauty of community. Ada keindahan, pasti rukun bersama. Itu sudah pasti. Tapi kita tahu Bapak Ibu, kerukunan Adam dan Hawa dirusak oleh siapa? Dirusak oleh iblis. Saya punya satu statement sederhana. Iblis adalah oknum yang suka dengan kerukunan. Namun tidak suka jika manusia hidup dalam kerukunan. Sekali lagi saya ulangi, iblis adalah oknum yang suka dengan kerukunan, namun tidak suka jika manusia hidup dalam kerukunan.
Dari mana saya tahu iblis itu rukun? Oh, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Kerajaan kegelapan itu bisa bersatu Bapak Ibu Saudara. Setan yang ada di Bandung dengan setan yang ada di Yogyakarta itu saling menghormati Bapak Ibu. Rukun mereka Bapak Ibu Saudara. Setan yang satu kalau mau godain yang satu rukun dia. Ya sudah bagian lo silakan. Nggak rebut-rebutan Bapak Ibu. Setan tuh suka dengan kerukunan. Tapi tidak suka kalau melihat manusia itu hidup dalam kerukunan. Jadi saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Satu-satunya oknum yang tidak suka manusia hidup rukun atau yang tidak suka melihat manusia rukun bersama adalah iblis. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang di sekitar kita tidak suka kalau kita hidup rukun, tidak senang melihat kita rukun bersama, berarti dia langsung dijawab. Loh iya, berasal dari mana orang-orang seperti itu? Kalau kelakuannya kok kayak setan. Lo lihat orang rukun bersama kok iri, marah, enggak suka. Loh seperti itulah setan pada awal mula penciptaan manusia. Dia lihat ini Hawa sama Adam rukun banget. Mau namain hewan-hewan aja, Adam bilang sama Hawa, Neng, kalau yang belalainya panjang, telinganya lebar, abang kasih nama jerapah gimana? Ah jangan bang, kasih nama gajah aja. Wih, rukun banget, namain hewan aja. Romantis banget Bapak Ibu. Saling mengasihi, saling menyayangi. Ingat, kita punya satu pengajaran yang sama, bahwa keselamatan itu artinya manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kalau manusia awal mulanya rukun bersama, harusnya gereja Tuhan, keluarga kita, komunitas kita, harusnya apa? Rukun bersama. Maka orang bisa lihat, indah bener nih komunitas. Nggak banyak sih, nggak terlalu terkenal. Tapi kok ada di sini, aku bisa merasakan hadirat yang luar biasa. Kerukunan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya akan bagikan dua hal tentang bagaimana cara agar kita bisa rukun bersama. Yang pertama, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan apa? Menjauhkan diri dari ibadah. Saya baca dulu ayatnya, Ibrani 4 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Lihat, di sini ada komunitas yang saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang tidak terlalu sering datang ke gereja atau tidak suka kalau dia datang ke gereja, banyak alasannya. Kenapa nggak ke gereja? Banyak alasannya. Nah, orang-orang seperti ini menjadikan pandemi sekarang ini sebagai alasan tambahan untuk tidak datang ke gereja. Ada orang-orang yang tidak suka ke gereja, tidak terlalu senang datang pertemuan ibadah. Tambah pandemi, wah punya alasan tambahan. Ah pandemi, COVID, nggak mau ke gereja. Kemarin-kemarin juga udah nggak mau padahal. Karena pandemi ditambah lagi. Padahal saya mau beritahu Bapak Ibu, orang-orang seperti ini sama dengan bara yang keluar dari api yang sangat besar. Sekali lagi orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sama dengan orang yang seperti bara yang keluar dari api yang besar. Lama-lama akan padam sendiri, hilang sendiri Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini melarang kita untuk menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa? Ini saya beritahu Bapak Ibu. Selain kita belajar kebenaran bersama-sama ketika kita dalam pertemuan ibadah, selain itu Bapak Ibu, di dalam pertemuan ibadah, kita dapat lebih merasakan, kalau orang sini bilang ngenahan gitu loh. Ngenahan, ya, lebih berasa, rukun bersamanya itu lebih berasa. Ada beberapa pendeta yang berpendapat seperti ini. Kalau kita mulai rukun dari rumah, maka kita akan rukun juga di gereja. Ya. Jadi beberapa hamba Tuhan setuju, saya juga setuju, semua dimulai dari rumah. Kalau di rumahnya rukun, di gerejanya rukun. Tapi saya boleh dong berpendapat lain. Saya boleh dong berpendapat sebaliknya. Kalau di gereja ini ada kerukunan, itu juga bisa dibawa ke dalam rumah. Kok enggak amin Bapak Ibu? Amin dong.
Kita juga bisa mulai dari gereja, dari komunitas kita, tidak banyak, tidak besar. Tapi jangan pernah pandang enteng sebelah mata. Sebab ada kekuatan di dalam satu komunitas dan ada keindahan juga dalam satu komunitas. Terletak di mana? Rukun bersama. Kita bisa bawa atmosfer rukun bersama dari gereja ke rumah kita. Sebaliknya pun bisa jadi dari rumah kita bawa ke gereja rukun bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tetap beribadah secara online, ya kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Tapi kalau kondisi sudah memungkinkan, kita bisa datang ibadah onsite. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pertemuan ibadah seperti ini, seperti ayat yang barusan kita baca, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pada waktu bertemu seperti inilah Bapak Ibu Saudara lebih terasa rukun bersamanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak ada celah untuk iblis merusak rukun bersama kita. Kenapa? Kita sudah disatukan dalam persekutuan yang indah dalam Yesus Kristus, katakan amin. Iya Bapak Ibu. Survei membuktikan karena pandemi beberapa gereja tutup. Jemaat menurun, persembahan juga menurun. Tapi saya mau beritahu, jangan sampai kerukunan menurun. Amin. Iya dong. Gereja banyak tutup, jemaat menurun, persembahan turun. Tapi kerukunan jangan sampai menurun. Gembala jemaat rukun bersama. Jemaat dengan jemaat rukun bersama. Keluarga demi keluarga rukun bersama. Setiap komunitas kita hidup rukun bersama. Saya minta dulu pemusik nyanyi ini, kan sudah lama kita nggak nyanyi. Sungguh alangkah baiknya. Tahu kan, Van? Nah, minta tolong Bapak Ibu. Iya, sekarang. Kalau besok kita udah pulang, Van. Ya, ini Fandi ini dari gereja lain tidak persoalan. Dari gereja lain bisa pelayanan di sini, bisa rukun Bapak Ibu. Ya, ada orang yang karena gereja lain jadi nggak rukun. Oh, jangan gitulah. Ya, mau dari gereja mana aku tak pandang, yang penting di sini kita bisa rukun bersama Bapak Ibu. Bisa minta di mana nadanya? C ya kayaknya ya. Bapak Ibu tahu lagu ini, amin? Hah? Belum tahu? Kita nyanyi nanti jadi tahu ya. Iya, mari kita berdiri dulu. Kita nyanyi pujian ini. Di C kayaknya. Iya. Yang di online kita ikut nyanyi ya. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Sungguh alangkah indahnya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti kita nyanyi lagi ya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada satu gambar atau foto yang sangat viral. Jadi tanggal 16 September hari Kamis, 2 orang anak yang usianya masih 9 tahun di Indiana, Amerika Serikat. Mereka bersepeda. Lalu mereka menghentikan sepedanya, mereka melihat ke arah pemakaman. Bapak Ibu bisa searching, ini foto viral. Jutaan orang melihat video ini, foto dan video ini. Mereka melihat ke arah pemakaman. Apa yang mereka lakukan? Cuman 2 orang loh Bapak Ibu. Mereka ternyata melihat seorang veteran yang sedang dikubur. Mereka dengan sikap hormat, anak 9 tahun, mengagumi seorang veteran yang sedang dikubur. Ketika diwawancarai Bapak Ibu, karena seorang wanita mengambil videonya dari jauh, gambarnya dari jauh, kemudian diposting viral. Ketika anak-anak ini ditanya, waduh jawabannya mereka lugu sekali. Kami memberikan penghormatan, kami sengaja berdiri tegap, melipat tangan di belakang, kami menghormati veteran yang meninggal Bapak Ibu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini Bapak Ibu? Adalah wajar atau sudah seharusnya orang dewasa memberikan contoh kepada anak kecil, itu sudah biasa. Tapi kali ini Bapak Ibu, ada anak kecil yang memberikan contoh kepada kita. Contohnya apa? Kerukunan Bapak Ibu. Ini cuma 2 orang yang rukun bersama. Ya, memberikan penghormatan kepada
seorang veteran Bapak Ibu. Dan itu menjadi viral. Saya belajar dua hal dari hal ini Bapak Ibu. Anak kecil itu lebih mudah rukun dengan komunitasnya. Bapak Ibu yang punya anak kecil lebih dari satu orang, lihat aja tuh. Ribut paling berapa menit, habis itu akur lagi. Oh itu kan sama saudaranya, oh sama temannya juga sama. Gak usah jauh-jauh, anak saya sama anak Pak Santo ini berkomunitas, biarpun cuma 2 orang. Tapi udah kayak 10 orang aja kalau ketemu Bapak Ibu. Ya adalah kalau main game kesel-keselan, nanti mereka mungkin ngomong ke orang tua masing-masing gini. Tapi habis itu berteman lagi, lebih mudah rukun dengan komunitasnya. Dan yang kedua yang sesuai dengan poin ini, jarang saya melihat anak kecil menjauhkan diri dari komunitasnya. Jarang Bapak Ibu, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kasihan lihat anak-anak kita. Mereka sangat keberatan hati, tidak ketemu dengan komunitas di sekolah. Tapi itulah anak kecil yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah bagaimana cara supaya kita bisa tetap rukun bersama, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu yang terakhir, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada yang bertanya kepada saya, pendeta, bagaimana kalau kita sudah berusaha rukun bersama, tapi orang yang kita ajak rukun bersama tidak mau diajak rukun bersama, bagaimana ini pendeta? Saya punya 2 jawaban. Yang pertama bagus. Loh kok bagus? Justru itu ujian buat kita. Kenapa? Kita rukun bersama apa motivasinya? Untuk siapa? Kita lakukan ini untuk siapa? Kita ingin rukun bersama ini, motivasi kita, tujuan kita untuk siapa kita lakukan? Justru kalau ada orang yang diajak rukun tidak mau rukun, bagus. Kenapa? Diuji. Kalau memang kita lakukan ini buat Tuhan, maka tidak ada persoalan. Mau direspon, tidak direspon, mau diajak rukun, tidak mau diajak rukun, saya akan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu jawaban pertama saya. Tapi gimana pendeta? Tetap aja nggak mau rukun. Saya ingat cerita suami istri. Ketika istrinya mengingatkan dia, Papa ingat gak sih dulu masa pacaran? Kita itu kemana-mana loh, jalan-jalan kita biarpun naik motor, kita ke tempat-tempat yang romantis, seneng loh, kita pergi kemana-mana loh Papa. Ingat gak Papa? Iya Ma, Papa ingat. Tapi kamu ingat gak? Ada satu filosofi, kalau jodoh tidak kemana-mana, ya sudah di sini aja Ma, mau kemana sih? Kan kalau jodoh tidak kemana-mana. Ya tapi tetap rukun nih suami istri. Nah Bapak Ibu Saudara, jawaban saya yang kedua, kalau ada orang yang hidup rukun bersama tapi tidak mau diajak rukun. Jawaban saya yang kedua adalah jangan membalas tidak mau rukun. Tetaplah berusaha sampai titik orang tersebut benar-benar tidak mau rukun. Saya baca dulu ayatnya, Roma 12 ayat 17 sampai 21 bilang seperti ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah ini rekan bisnis, teman, suami, istri, kalau sudah diajak rukun tidak mau rukun, jangan balas tidak mau rukun. Tetap berusaha sampai titik orang tersebut dialah yang benar-benar tidak mau rukun. Sebab Alkitab yang bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Semua orang loh, apalagi komunitas kita. Sedapat-dapatnya, lihat Alkitab bilang sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, hiduplah rukun dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Jadi kita ini kan disuruh Tuhan, bagaimana Tuhan caranya rukun? Apapun yang kamu lakukan, lakukan buat Tuhan. Iya tapi Tuhan ini orang udah diajak rukun kok gak mau-mau sih? Jangan membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, justru kita disuruh beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Lihat, disuruh Tuhan tetap berusaha. Sampai di titik memang dia benar-benar udah gak mau rukun. Dia sendiri yang pergi. Kita pokoknya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Terakhir dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, bagaimana cara supaya kita tetap rukun? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau ada orang yang gak mau diajak rukun, jangan balas. Tetap aja kita menabur, memberi yang baik Bapak Ibu. Nah, baru kita lanjutkan nyanyian tadi. Brother, tadi kan ada refnya Bapak Ibu Saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Refnya bilang seperti ini. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Berikan anugerah hidup selama-lamanya. Dice lagi ya. Ayo kita berdiri, kita nyanyi refnya Bapak Ibu Saudara. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya. Jangan kemana-mana dulu brother, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau beritahu begini di akhir kebenaran ini. Tidak mungkin tidak orang yang rukun bersama sudah pasti diberkati Tuhan. Bukan hanya saat ini tapi di dunia yang akan datang. Di kekekalan nanti ada berkat khusus yang menanti dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat satu keindahan dalam sebuah komunitas, bukan persoalan banyak jumlahnya. Ya bolehlah makin banyak makin bagus. Bukan aksesoris-aksesorisnya. Wih kerennya komunitas ini punya aksesoris seperti ini. Ya bolehlah, tapi bukan itu keindahan suatu komunitas. Keindahan suatu komunitas kalau rukun bersama. Dan tidak mungkin komunitas seperti ini tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin. Tuhan pasti memberkatinya saat ini dan di kekekalan nanti. Ada berkat yang menanti Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, ciri kekristenan sejati adalah rukun bersama. Kita tahu jemaat mula-mula, para rasul Bapak Ibu Saudara, itu dimulai dari 12 orang. Yesus membangun komunitas cukup 12 orang. Tapi 12 orang ini rukun bersama, cuman satu yang berkhianat. Ya biasalah kalau kita punya komunitas ada yang 1-2 miring-miring itu biasa. Yesus saja ada 1 orang yang miring-miring Bapak Ibu. Tapi yang 11 ini rukun bersama, bahkan dipilih lagi 1 rasul Matias. Rukun Bapak Ibu. Tambah lagi 1 rasul Paulus. Rukun Bapak Ibu. Diberkati pelayanannya. Diberkati kehidupannya. Bahkan di kekekalan ada berkat khusus buat mereka. Nah ini ciri Kristen yang sejati. The beauty of community adalah rukun bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan demikian saya percaya, kita pasti bisa hidup rukun bersama. Amin.